Halo Sobat Siswa, kembali lagi di Siswa Podcast. Nah, kali ini kita akan membahas seputar mahasiswa dan organisasi. Nah, narasumber kita kali ini sudah ada di tengah-tengah kita, yaitu Kak Rihan Nugraha yang biasa disapa dengan Kak Raha. Halo teman-teman. Nah, kali ini Kakak Ozan akan membacakan tentang latar belakang dari Kak Raha. Oke, sebelum kita masuk ke topik yang tadi dibilang sama adik saya tentang mahasiswa dan organisasi, baiknya kita kenal dulu siapa sih sebenarnya nih Bang Rihan atau Kakanda Rihan ini. Nah, kita sedikit lebih kenal ya sama Kak Rihan. Kak Rihan ini lahir di Bontonompo tanggal 20 Agustus 1999 dan juga beralamatkan di Bontonompo Goa. Terus keahliannya dia ini kalau di SI itu dia bisa desain, CorelDRAW, XD, Affinity Design, Figma, Photoshop dan ilustrasi. Nah, ini perlu kita tahu juga untuk pengalamannya di organisasi itu. Kak Rihan ini pernah menjabat sebagai divisi kaderisasi Himpunan Mahasiswa Jurusan Sistem Informasi periode 2018-2019 dan juga pengurus IMSI Wilayah 8 pada tahun 2019 sampai 2020. Terus juga yang paling terakhir ini dia menjabat sebagai Presiden Mahasiswa Ikatan Mahasiswa Sistem Informasi Indonesia periode 2020-2021. Nah, tentunya dari latar belakangnya Kak Rihan, kalau kita berbicara tentang mahasiswa dan organisasi itu sudah tidak diragukan lagi karena saat ini beliau juga Sudah bisa dibilang luar biasa lah pengalamannya di dalam struktural organisasi. Mungkin bisa nanti kita kulik lebih jauh bagaimana terkait dengan mahasiswa dan organisasi menurut Kak Rihan. Siap. Nah, oke. Nah, sekarang Kakak kita sudah sudah bacakan CV-nya atau latar belakang dari kakaknya. Nah, kita akan berbincang secara santai saja tentang kedua pembahasan tadi. Gimana nih Kak kabarnya? Ya, alhamdulillah masih terjaga. Apa yang terjaga? Terjaga kesehatannya, alhamdulillah. Kesehatannya, makanya bisa datang ke sini. Iya, syukur. Kalau berbicara kesibukan Kak, kesibukannya apa sekarang? Mungkin fokus sekarang berusaha untuk manage waktu, menyelaraskan antara akademik dan menyelesaikan terkait organisasi. Menyelaraskan akademik dengan organisasi. Betul. Mungkin nanti itu kita bakal tanya lebih jauh bagaimana Kak Rihan memanage itu semua. Oke, yang paling pertama yang mau kita tahu sesuai topik ini kan kita membahas tentang mahasiswa dan organisasi. Nah, kita pisahkan dulu nih Kak, mahasiswa dan organisasi. Kalau menurut Kakak, mahasiswa itu seperti apa sih? Oke. Mungkin bisa dijelaskan dulu ke penonton ya kan, mahasiswa itu seperti apa? Siap. Mungkin terima kasih atas kesempatannya teman-teman dari himpunan telah mengundang untuk hadir di podcast. Jadi pertanyaan dari Adinda Ozan tadi saya rasa jelas. Sejatinya mahasiswa itu seperti apa? Kalau saya sendiri menganalogikan mahasiswa itu ibaratnya manusia. Manusia ya? Manusia. Jelas manusia. Itu sudah jelas. Tapi pertanyaannya mungkin maksudnya apa Kak? Jadi saya sedikit jelaskan. Iya. Karena terkadang banyak mahasiswa yang hanya peduli dengan dirinya sendiri. Peduli ya, betul. Tidak peduli dengan lingkungan, tidak peduli dengan orang-orang yang ada di sekitarnya. Jadi kenapa saya mengatakan mahasiswa itu manusia? Karena sejatinya manusia yang saya ketahui, dia yang peduli dengan dirinya dan peduli dengan lingkungan di sekitarnya. Oke. Jadi itu sederhana dari pandangan saya terkait mahasiswa. Iya. Tapi kan kalau kita bicara tentang mahasiswa ini Kak, tadi dibilang mahasiswa ini manusia ya? Betul. Kalau manusia aja kan kurang spesifik. Betul. Nah, mungkin bisa lebih dispesifikkan lagi mahasiswa itu apa sih? Apalagi nanti kalau sampai ada mungkin yang nonton ini statusnya bukan mahasiswa atau belum menjadi mahasiswa, kan dia perlu tahu juga. Oke, jadi mungkin yang kita sama-sama ketahui, jadi selain dari apa yang saya katakan tadi analoginya, otomatis sejatinya mahasiswa itu agent of change. Agent of change.
agen perubahan. Kemudian social of control. Jadi dari sederhananya dari dua itu cukup dua saja, karena ketika dua itu sudah terpenuhi, saya rasa sejatinya daripada esensi dari mahasiswa seperti apa yang dikatakan Nadinda tadi dipertanyakan, ada semua di situ. Kita sebagai agen perubahan, kita sebagai pengontrol masyarakat, ketika masyarakat tidak memiliki sebuah jalur untuk komunikasi ke pihak birokrasi atau menyuarakan pendapatnya, mahasiswa hadir harusnya menjadi sebagai penyambung lidah masyarakat, tidak hanya sekedar di Dewan Perwakilan Masyarakat atau Dewan Perwakilan Rakyat maksud saya, DPR ya. Seperti itu. Nah, mungkin dari situ kayak peran pentingnya seorang mahasiswa terhadap masyarakat ya. Betul. Nah, dari situ Kak, beberapa tadi peran-peran pentingnya. Nah, terkadang kita sebagai mahasiswa itu menyuarakan suara masyarakat, aspirasi ke pemerintah. Betul. Nah, itu tuh apa sih? Apanya? Apa itu? Apa ya? Coba. Klik antara kita menyuarakannya tuh seperti apa? Entah itu. Oh, mungkin tahapan-tahapannya. Iya, tahapannya Oh, untuk regulasinya. ya. Kan tadi kakak bilang mahasiswa ini pembawa perubahan, Iya. dia sebagai dewan lah istilahnya. Ya, Dewan. tahapannya untuk itu kita menyuarakan itu seperti apa? Oke, mungkin sebenarnya teman-teman sudah ketahui secara tidak langsung ketika melihat pada kondisi ketika kawan-kawan mahasiswa turun aksi, menyuarakan pendapat, mengemukakan aspirasi daripada masyarakat, keresahan masyarakat terkait kondisi pengontrolan terkait kondisi yang ada. Sederhananya di situ sudah ada daripada esensi mahasiswa sebagai social of control, mengatur daripada keadaan yang mungkin biasanya masyarakat tidak rasakan. Sederhananya contoh, waktu masa pandemi kemarin banyak hal-hal yang begitu membuat masyarakat kaget dengan kondisi seperti itu. Jadi dari situ mungkin banyak lahir keresahan, banyak lahir aspirasi baru yang sejatinya mungkin masyarakat tidak punya akses, bukan tidak punya akses sebenarnya, cuman tidak mengetahui lagi-lagi tadi terkait regulasinya seperti apa. Jadi gua hadir sebagai penyambung lidah, lagi-lagi saya ulang kembali, karena mahasiswa sejatinya harus mengetahui apa-apa yang mesti kita laksanakan ketika kondisi tersebut terjadi. Salah satunya seperti aksi. Oke, betul. Seperti Jadi itu. memang biasa kalau kita lihat di jalanan, lihat di berita-berita, kalau ada aksi itu pasti Mahasiswa. nggak luput dari yang namanya mahasiswa. Ya. Oke. Nah, cuma kan berbicara mahasiswa, yang paling dasar itu kalau menurut kakak kenapa kita harus jadi mahasiswa? Kan tadi sudah nih apa itu Sudah, mahasiswa? Kenapa kita harus jadi mahasiswa? Padahal kan bisa saja kita setelah lulus mungkin ya langsung aja kerja ya kan? Nah, kenapa kita harus jadi mahasiswa? Oke, mungkin saya juga mengatakan bahwasanya pertanyaan ini begitu urgensi. Ya. Kenapa saya sampai sekarang juga masih konsisten lah sebagai status mahasiswa, dalam artian ketika kita berstatus mahasiswa masih ada semacam penekanan atau ada beban moral yang mesti kita pasang di belakang pundak kita, bahwasanya seperti yang dua poin yang saya sampaikan tadi sebagai agen perubahan dan social of control, pengatur kondisi daripada lingkungan sosial. Karena menurut saya kita tidak bisa banyak mengkritik tanpa banyak pengalaman. Dan saya rasa dengan adanya berstatus mahasiswa, kita punya pintu untuk masuk melihat daripada lingkungan kemahasiswaan itu, entah itu terkait kajian, entah itu terkait analisis isu. Karena sebagai status mahasiswa ada beberapa organisasi yang notabene-nya mewajibkan kita berstatus mahasiswa dulu untuk bisa bergabung, berproses di dalamnya. Dan saya rasa mahasiswa itu sebagai pintu untuk kita bisa terlibat, bukan hanya sebagai penonton tapi sebagai aktor utama. Oh iya, betul. Seperti itu.
Nah, tadi sudah disinggung ya Singgung tentang organisasi. Nah, menurut kakak ini organisasi itu apa sih? Kan sudah nih Kak, mahasiswa Ya, itu. mahasiswa sudah. Iya, Dan tadi Karena disinggung tadi organisasi, mungkin kita bisa sedikit Langsung. kasih pengantar lah organisasi itu apa sih? Betul. Saya juga sudah tangkap maksud dari pertanyaannya. Saya rasa sudah jelas. Organisasi itu sebenarnya sederhananya ya, sekumpulan orang yang memiliki tujuan dan dengan harapan daripada tujuan-tujuan yang dimiliki daripada orang-orang yang terlibat di dalam sekelompok ini itu dibuatkan semacam struktural untuk struktural ya. Itu sebagai sekiranya untuk menunjang atau sebagai misinya untuk menunjang visi dari organisasi tersebut. Dari sudah menyinggung tentang organisasi itu, mungkin ada pengalaman kakak yang bisa di-sharingkan untuk teman-teman yang ada di rumah tentang organisasi yang telah kakak Oke. Mungkin saya sudah juga menangkap sederhana dari pertanyaannya. Apa yang menjadi sebagai esensi dari organisasi ya? Jadi yang pertama ingin saya tekankan di sini bahwasanya ketika kita berorganisasi, jangan pernah memposisikan diri Anda sebagai orang yang betul-betul butuh organisasi itu. Kenapa itu? Dengan alasan kenapa? Mindset yang saya bangun secara pribadi ya, pengalaman. Saya membangun bahwasanya saya lahir, saya masuk di organisasi itu, berarti organisasi itu butuh saya juga. Organisasi yang butuh orangnya, SDM-nya. Karena kapan-kapan kita mengucap bahwasanya saya butuh organisasi itu, sedangkan ekspektasi kita yang kita bangun terkait organisasi itu tidak kita temui, apa yang bakalan terjadi? Otomatis kekecewaan. Itu kenapa biasanya banyak orang organisasi keluar gitu. Betul. Makanya mindset yang itu yang berusaha saya bangun untuk menjaga tetap semangat saya dalam berorganisasi. Mungkin seperti itu sederhananya. Nah, dalam organisasi itu kan terkadang mempunyai masalahnya masing-masing. Untuk memecahkan masalah di masalah-masalah di organisasi tersebut itu seperti apa, Kak? Oke, saya rasa pertanyaan ini sering dipertanyakan oleh teman-teman ketika kita diperhadapkan dengan persoalan, masalah, segala macam lah, entah itu berhubungan dengan akademik, dosen. Ya, saya rasa cuma satu solusinya. Dari semua masalah yang ada, solusinya cuma komunikasi. Masalah komunikasi. Kadang miskom ya, Kak. Betul. Oke, itu kan masalah-masalah organisasi ya. Siap. Hampir semua kayaknya organisasi itu pasti punya masalah. Nah, tapi kita mau tahu, karena kan kakak tadi ada 3 organisasi kalau nggak salah, 3 organisasi ikutin dari HMJ sampainya terakhir menjadi presiden mahasiswa, artinya kan proses panjang ini. Iya betul. Nah, dari mungkin bisa diceritakan dulu Kak, dari awal kenapa mungkin tertarik bergabung dengan organisasi himpunan. Oke. Dan apakah memang sejak awal itu sudah punya target untuk bisa jadi presiden begitu? Oh iya, ini sangat menarik teman-temannya. Oke, jadi langsung saja ya. Iya, silakan dijawab. Mohon izin sedikit berbicara terkait riwayat organisasi saya. Yang pertama itu dari langsung ke mahasiswa ya. Mengikuti himpunan sebagai anggota daripada kaderisasi. Dan saya rasa saya memilih kaderisasi karena apa? Sekalipun mungkin pendidikan itu hebat daripada lembaga tersebut, dan menurut saya bahwasanya kaderisasi atau keorganisasian yang menjadi sebuah lumbung di dalam sebuah organisasi, dalam sebuah organ, menjadi peran vital gitu. Betul sekali, karena SDM terbentuk karena adanya kaderisasi, karena adanya keorganisasian di dalamnya. Iya. Tapi kira-kira bisa nggak organisasi tanpa kaderisasi? Iya. Sebenarnya tanpa kaderisasi bisa saja, cuman lagi-lagi sekiranya itu dihadirkan supaya organisasi tersebut bisa jauh terregulasi, tersistematis segala macam, supaya tidak ada orang-orang yang punya kepentingan lain di luar daripada organisasi masuk mencoba untuk
entah itu merusak atau apalah. Iya. Mungkin seperti Artinya merubah kebiasaan betul. yang sudah ada di organisasi. Betul. Nah, terus bisa dilanjutkan. Tadi kan sudah himpunan. Oh iya. Terus di himpunan pilih kaderisasi. Saya memilih kaderisasi, saya melihat dari kaderisasi itu khususnya di HMJSI UINAM ya, karena melihat ada beberapa pandangan dari Bapak dan Ibu dosen terkait pandangan mengenai kaderisasi ini tidak sejalan. Jadi dari situ otomatis saya selaku anggota kaderisasi berusaha mencarikan sebuah program untuk menyelaraskan antara pandangan daripada pihak birokrasi dan juga pandangan kawan-kawan di mahasiswa untuk tetap sejalan lah. Tidak ada lagi kesenjangan di antara keduanya. Mungkin seperti itu. Jadi saya pilih untuk bergabung di kaderisasi. Kemudian lanjut, saya direkomendasikan naik sebagai sekretaris wilayah. Oh iya, sekretaris wilayah. IMSI. Ya, IMSI. Sekretaris wilayah 8 kalau di IMSI. Wilayah Kalimantan, Sulawesi, Indonesia Timur. Direkomendasikan oleh Kakanda Akmal, demisioner himpunan, karena di situ saya betul-betul baru mengenal IMSI. Dari situ sedikit sharing, alhamdulillah saya diberi mandat oleh teman-teman di IMSI sebagai sekretaris wilayah. Nah, dari situ saya orang yang belum paham terkait administrasi, akhirnya paham terkait administrasi. Jadi yang ingin saya juga sampaikan di sini untuk kawan-kawan, jangan pernah merasa takut, karena ketika kita seperti yang dikatakan Mahatma Gandhi, ketika kita tidak mencoba, kemungkinannya hanya satu, itu tidak bakalan tahu. Sedangkan ketika kita mencobanya, kemungkinannya ada menjadi dua. Kau bakalan tahu, atau kalaupun kamu tidak bakalan tahu, setidaknya ada pengalaman baru yang bakalan ditemukan. Artinya ada yang didapat lah. Betul, tidak ada kesia-siaan. Oke. Jadi mungkin dari situ tadi saya sudah paham terkait administrasi, persuratan segala macam. Saya bersyukur. Kemudian lanjut pada masa pemilihan di Munas itu, saya tidak ada pikiran saya menjawab pertanyaan tadi. Kenapa? Apa sudah ada target? Saya tidak ada target sama sekali untuk naik sebagai presiden IMSI. Akan tetapi terus terang teman-teman yang mesti kawan-kawan ketahui bahwasanya ketika kita berlembaga melihat sebuah keresahan di dalam lembaga tersebut, entah itu sekelompok daripada teman-teman kawan-kawan melihat ada sesuatu yang mesti kita perbaiki sama-sama di lembaga tersebut. Dan saya rasa tipikal pemimpin yang betul-betul layak untuk naik daripada sebuah organisasi, dia berangkat dari sebuah keresahan. Iya. Nah, bukan berangkat dari sebuah kepentingan. Oke lah, keresahan itu juga ada kepentingan yang bakalan mengikut, tapi bukan kepentingan pribadi, tapi kepentingan bersama. Jadi mungkin sederhananya seperti itu. Karena kan memang tujuannya kita berorganisasi ini buat tujuan bersama kan, bukan kepentingan pribadi. Tapi kalau pandangannya kakak, kalau kita sebagai mahasiswa yang kemudian ternyata pada saat di dalam ini kita sebagai temannya itu melihat ini kayaknya ada kepentingan pribadi nih, kenapa join di organisasi ini? Iya, Kakak sebagai temannya kira-kira gimana nih Kak? Sebagai teman ya, saya juga terkadang ya banyak lah bahasa-bahasa seperti itu, dalam artian hanya sekedar cari panggung, asistensi segala macam. Tapi lagi-lagi orang-orang seperti itu mesti kita maksudnya tampar secara halus, dalam artian kenapa kita tampar mereka dengan pembuktian. Betul, luar biasa. karena otomatis tanpa adanya pembuktiannya, jangan salahkan kawan-kawan yang dia bilang bahwasanya kau hanya sekedar datang hadir sebagai ajang eksistensi doang. Seperti itu sederhananya. Luar biasa ya. Mungkin Pengalamannya. Kita ngelihat teman kita yang mungkin berorganisasi karena berharap ada sesuatu yang dia bisa ambil dari organisasi, dan ternyata sisi lain punya kepentingan pribadi lah. Sisi lain punya kepentingannya. Tadi dibilang tampar secara halus, artinya dibuktikan bahwa ya kita bisa berproses di organisasi. Oke, dari yang tadi yang kakak sudah jelaskan, konsisten untuk di dalam organisasi itu kan mungkin terkadang ada orang yang kayak datang terus kayak malas-malesan, dapat maksudnya dapat objek atau dapat dapat peran yang kayak mungkin dia nggak pengen, tapi gimana caranya untuk konsisten dalam organisasi itu? Oke, saya rasa ini
Udah pertanyaannya. Konsistensi lah. Banyak juga sebenarnya orang yang mengeluh karena tidak ditempatkan sesuai pada tempat yang dia inginkan. Tapi lagi-lagi seperti saya katakan tadi, ketika kita ditempatkan pada posisi yang baru, itu bukan berarti sebuah kemunduran, tapi itu menandakan bahwasanya sebuah kemajuan untuk pribadinya sendiri. Kenapa demikian? Contoh sederhananya sudah saya tadi sampaikan, bahwasanya saya orang yang tidak paham organisasi, bukan tidak paham organisasi, maksudnya tidak paham terkait persuratan, ditempatkan posisi sekretaris wilayah. Dan akhirnya alhamdulillah saya belajar dan kemudian bisa paham. Itu sisi positifnya. Namun ketika ada kondisi seperti ini, saya rasa yang paling penting peran mindset dan sugesti kita. Jangan pernah beranggapan bahwasanya ketika kita ditempatkan di posisi yang baru dalam sebuah organ, kita merasa ada kemunduran. Belum itu bukan menjadi tolak ukur, tapi itu menjadi sebuah tantangan. Bahwasanya dalam posisi itu kalian bisa buktikan bahwasanya kalian juga cocok ada di posisi itu, bukan mengenai belum ada pengalaman bisa kita cari, bisa dipelajari. Mungkin seperti itu sederhananya. Ya, karena kan terkadang kita ini kalau apalagi saya sendiri kalau nggak diposisikan pada tempatnya atau biasa kayak ya itu biasa kayak aduh gimana ya, takut paling. Ya takut salah atau apa. Nah itu terkadang yang buat kita untuk mungkin enggak deh. Agak minder lah, insecure. Ya itu itu juga salah satunya Kak. Oh iya, ini juga Kak. Kan tadi berbicara tentang organisasi, yang saya lihat pengalamannya ini banyak dari sejak masuk kuliah. Iya. Nah, apakah pada saat SMA dulu itu memang sudah kenal kah dengan organisasi atau mungkin sudah pernah ikut? Oh iya. Sehingga tertarik lagi di kuliah atau baru di kuliah baru ikut organisasi? Ke masa putih abu-abu ya. Putih abu-abu aja dulu, nggak usah ke SMP lah. Maksudnya alhamdulillah mungkin di SMA saya banyak diajarkan terkait kepemimpinan karena sejak SMA berarti. Di SMA itu saya diamanahkan sebagai ketua kelas. Mungkin ini sebuah candaan. Berawal dari ketua kelas saya merasa kayaknya posisi ketika kita bisa mengatur kawan-kawan, kita pegang absen, membantu dia apa segala macam. Di situ saya rasa sederhananya ketika kita membantu tidak mesti secara materi. Betul. Namun secara posisi kita bisa membantu orang lain. Di situ mulai terbangun kepemimpinan daripada saya sendiri secara pribadi. Saya juga bergabung di Pramuka. Saya sebagai kemarin ya mau bergabung, namun ada sedikit kendalanya itu sempat kecelakaan waktu mau pergi baris berbaris. Jadi orang tua udah melarang untuk ikut melanjut ke Pramuka gitu. Oke. Berarti memang sudah sejak SMA sudah tahu lah organisasi itu seperti apa, sehingga pada saat kuliah semakin tertarik. Betul. Hingga pada posisi yang saat ini. Nah, ini juga Kak, di organisasi ini kan tadi sudah disinggung masalah beberapa kondisi mungkin kayak nggak sesuai lah tempatnya yang tadi dibilang. Betul. Terus juga kalau kita sangkut pautkan ini mahasiswa dengan organisasi, pernah dengar istilah ini Kak? Kupu-kupu, kura-kura. Ya. Oh iya, Pernah dengar? sering. Nah, itu pandangan Kakak tentang istilah-istilah itu seperti apa sih? Yang mana yang baik? Yang mana yang buruk? Atau mungkin tidak ada yang buruk? Dua-duanya oke. Kembali lagi ke individunya sebenarnya. Ya, kembali ke individu. Karena kita tidak tahu dari masing-masing individu itu skala prioritasnya apa. Skala prioritas ya. Betul. Oke. Ada mungkin kawan-kawan yang kura-kura itu dia tidak mementingkan terlalu. Ini bukannya saya secara sepihak ya, ini cuma sepihak. Terlalu Kak, sebelum lanjut. Bisa disampaikan enggak kura-kura itu apa? Jangan sampai di rumah bingung kura-kura itu. Kura-kura apa tuh? Siapa tahu cuma kita yang bertiga yang tahu. Kura-kura sederhananya kawan-kawan ya, kura-kura itu kuliah rapat. Kerjanya rapat. Kuliah rapat. Jadi itu kura-kura, sedangkan kupu-kupu kuliah pulang. Mungkin itu sederhananya. Jadi saya lanjut. Tadi ketika mungkin dipertanyakan dengan posisi itu, lagi-lagi kembali ke skala prioritas daripada individunya. Ada orang yang masuk kuliah untuk bisa cepat-cepat selesai, kemudian dapat ijazahnya untuk kerja. Iya. Namun ingat kawan-kawan,
di luar sana, bukannya saya mau menakut-nakuti atau seperti apa ya, di luar sana sudah begitu banyak pengangguran, mohon maaf, bukannya Persaingan bermaksud ini. persaingan di luar sana itu sangat-sangat Ketat. ketat, keras, segala macam. Ketika kita tidak diimbangi dengan soft skill, hard skill, itu saya rasa agak berat. Kecuali mungkin kawan-kawan punya orang dalam, Ya. itu beda lagi ceritanya. Namun lagi-lagi kita berbicara terkait apa esensinya kita, apa nilai jual kita sama perusahaan atau sama pemerintahan yang ingin kita daftar untuk kerja gitu. Jadi jangan beranggapan bahwasanya orang yang kuliah rapat itu tidak mementingkan akademiknya, belum tentu, Bos. Sedangkan orang yang kuliah pulang itu tidak mementingkan terkait organisasi, itu belum tentu juga. Jadi jangan menyudutkan mereka yang kupu-kupu atau yang kura-kura. Betul. Mungkin seperti itu sederhananya dari saya, pandangan saya. Berarti tidak ada yang lebih buruk dibandingkan Tidak ada. kupu-kupu maupun kura-kura ya. Kembali Tergantung ke personalnya lagi. Betul. Iya, saya juga pernah dengar sih di luar kalau kupu-kupu itu kan kuliah pulang. Siapa tahu dia pulangnya berbisnis, Iya. dia kan lebih menghasilkan. Siapa tahu dia Siapa kerja. tahu apalagi kayak kita ini kan jurusan SI, pulangnya dia dia bikin. Ada freelance gitu. Freelance. Kalau kuliah rapat, mungkin juga pada saat rapatnya, setelah rapat dia bentuk forum, melingkar, bahas tentang perkuliahan ya kan. Luar Bisa biasa. saja. Betul. Berarti Nggak ada nggak yang salah. nggak ada yang salah dari kupu-kupu dengan kura-kura. Oke. Nah, kira-kira yang salah di organisasi mahasiswa itu apa? Iya. Ada nggak? Ini sedikit guyonan sih. Maksudnya kita masuk organisasi hanya sekedar mencari. Paling sering saya temui ya, ketika kita berorganisasi ada beberapa orang masuk organisasi untuk mencari jodoh. Jadi jodoh ini. Berbicara Jodoh nih. jodoh ini kayaknya Saya sekedar guyonan ya kawan-kawan. Maksudnya jadi harapannya kenapa saya agak singgung ke sana. Jadi kalau ketika kita masuk organisasi, tujuan kita harus jelas dulu apa yang kita mau dapat di situ, goals apa yang ingin dicapai. Jangan kau masuk dalam sebuah organ karena cewek. bukan juga, maksudnya saya tidak melarang itu. Saya tidak melarang. Tapi lagi-lagi jangan sampai hal itu merusak daripada tujuan murnimu Itu gitu. utamanya. Betul. Sampai mungkin melibatkan akademikmu jadi hancur juga, organisasi juga ikut hancur. Iya kan. Oke, tadi kan kakak singgung tentang prioritas dan akademik. Iya. Nah, mungkin dari skala prioritasnya kakak ini, kita Iya. akan menyinggung tentang perkuliahan dan organisasi. Nah, dari kedua itu yang mungkin penting buat kakak itu yang mana? Penting. Pentingnya. Yang terpenting. Penting. Yang penting. Menurut saya pertanyaan ini sangat berat. Dalam artian kenapa? Sama-sama penting. Nah, semuanya menurut ketika kita berbicara terkait akademik itu sebagai kewajiban beban moral orang tua yang mengamanahkan kita untuk kuliah cepat-cepat selesai dan kerja. Tapi lagi-lagi kembali, untuk apa saya cepat-cepat selesai ketika saya selesai tidak ada gunanya di luar gitu. Oke, tadi kan kita sudah dengar juga di sebelumnya di organisasi itu juga mungkin ada yang masuk karena alasan suka sama seseorang ya kan. Nah, kalau di luar itu pernah saya dengar istilahnya ACO, Akademi Cinta Organisasi. Nah, menurut kakak ini apakah tiga-tiganya ini harus ada di diri kita atau bisa saja misal akademi sama organisasi tanpa harus ada cinta? Iya. Sebenarnya saya jawab pertanyaan ini menarik sekali dan saya rasa ini juga agak sedikit menggelitik. Akademi, cinta dan organisasi. Menurut saya organisasi tanpa adanya cinta atau bukan sih sebenarnya, menurut kalau saya sendiri sebagai zat dopamin, sebagai zat atau sebagai unsur yang membuat kita bertahan gitu. Ada hal, contoh mungkin saya karena ada sahabat saya masih bertahan, contoh itu sederhananya. Tapi kalau dibilang apakah bisa antara akademik dan organisasi itu tanpa adanya cinta, ya jelas bisa lah. Bisa ya. Tentu. Namun lagi-lagi
alangkah eloknya support sebagai support system lah. Support system motivator yang baik, ada yang hadir di tengah-tengah kita ya, cinta dihadirkan. Tapi itu bukan sebagai tuntutan atau kewajiban gitu. Sekiranya itu menjadi support motivasi kita untuk tetap terjaga semangatnya dalam berlembaga. Mungkin itu sih. Nah, kalau berbicara cinta itu berarti bukan hanya tentang cewek kan? Ya, Iyalah. bukan cuma Cinta cewek itu Cuk. banyak, luas. Banyak. Keluarga. Betul. Artinya yang di luar organisasi dan kuliah kayak. Iya, jangan terlalu Sahabat pun itu. Cinta kan kita itu ya, bertahan makanya karena saya sahabat mungkin. tadi kasih contoh sahabat. Betul. Jangan terlalu dikerucutkan ke persoalannya itu lah. Oke. Ya, semua punya ceritanya masing-masing lah kalau tentang itu. Oke, aku mau nanya dong Kak, tentang yang cinta tadi itu kan tadi semakin dikulik ya. Tidak. Ya mungkin ada pertanyaan sedikit lah. Sempat tadi disinggung di pertengahan itu tentang mereka masuk ke organisasi itu karena ada seseorang di dalamnya yang buat dia masuk gitu. Aduh. Nah, Terus emangnya harus seperti itu ya Kak? Terkadang kan kita jujur saya sendiri tuh masuk di organisasi itu karena keinginan saya sendiri untuk belajar. Nah, orang yang pengennya masuk ke situ tuh gimana? Dia harus mementingkan perasaannya atau organisasinya? aduh. Atau Kakak pernah ada di pihak Aduh, parah lagi kalau itu. ini pribadi atau nggak usah deh, umumnya aja. Ya, tapi nggak bisa kita pungkiri lagi kondisi kayak yang dikatakan Adik Aca tadi, bahwasanya kita ada beberapa orang bergabung dalam sebuah organ atau lembaga karena melihat ada sosok di dalam. Entahlah, mungkin dia yang mengajak, mungkin mau dekat sama orang itu, atau mungkin malah harapannya menjadi pasangannya gitu. Asik. Pengaruh rahasia lah. Pemuja rahasia kata Ceylon Seven. Ya. Cuman kalau dipertanyakan apakah itu tidak berbahaya mungkin ya, atau bagaimana? Gimana? Kalau menurut saya sih berbahaya tidaknya tergantung. Bisa saja berbahaya. Karena kenapa? Banyak juga terlalu hyper dalam memiliki rasa kepada orang lain. Dan khawatirnya ketika kita terlalu hyper memiliki rasa atau berlebihan rasanya, jangan sampai timbul kekecewaan malah merusak, bukannya hanya sekedar daripada perasaan cintanya itu, organisasi dan akademik bisa saja rusak karena itu. Bermalas-malasan datang lah, kayak kalau datang bad mood lah. Iya. Apalagi cewek kan terkadang mood swing ya. Bahas cinta ini. Iya. Bahas panjang, nanti bisa dibuatkan sendiri. Terlalu luas. Ini juga Kak yang mau saya tanyakan, khususnya buat kita mungkin yang awam sama organisasi atau mungkin yang baru mau bergabung sebagai mahasiswa yang ingin berorganisasi. Nah, dari Kakak ini apa sih yang perlu kita perhatikan dari segi organisasinya? Mungkin ada tips nggak bagaimana cara memilih organisasi sebelum bergabung? Iya, betul. Oke, jadi mungkin pertanyaan ini mungkin dipertanyakan banyak, khususnya adik-adik ya, mahasiswa baru itu, terkait apa yang mesti kita lihat ketika ingin bergabung dalam organisasi. Betul. Oke, mungkin ketika kita berbicara pertanyaan seperti tadi katakan Ozan, kalau saya sendiri yang saya lihat apa daripada tujuan organisasi tersebut, apa visinya, itu saya rasa sangat penting kita ketahui visi dari organisasi tersebut. Kemudian setelah saya tahu visinya, saya berusaha mencari tahu kira-kira ada kultur yang identik tidak, yang sekiranya entah itu mampu mengganggu saya ketika aktif dalam organisasi itu ataupun mampu mensupport saya. Malah betul. Jadi kita harus tahu itu sebelum kita terjun ke sana, karena ketika kita belum tahu hal tersebut, sederhananya dari dua tadi, kemudian kita bergabung, otomatis bakalan ada saja kemungkinan hal-hal yang malah membuat kita down ketika dibenturkan dengan sebuah kultur dalam lembaga. Kan betul. Mungkin itu sih sederhananya kalau pertanyaan dari Hozan. Jadi itu ya, kalau kita mau gabung organisasi itu menurut Kak Rihan ini yang paling pertama itu
itu organisasinya ini mau ngapain, tujuannya itu kemana, Ya. dan kira-kira budayanya seperti apa. Jangan sampai teman-teman masuk ke dalam terus tidak sesuai sama kondisinya yang teman-teman pikirkan. Akhirnya banyak yang mungkin itu jadi dinamikanya orang berorganisasi di situ. Wah, gitu. Nah, ya mungkin akan masuk ke sesi-sesi terakhir atau pertanyaan terakhir nih Kak. Iya. Sepatah kata atau pesan buat teman-teman mahasiswa di luar sana, baik mahasiswa akademis maupun yang organisatoris. Nah, itu apa Kak? Kalau menurut saya terkait kesan dan pesan yang saya sampaikan kepada teman-teman, baik itu yang seperti tadi organisatoris atau akademis, yang kalau kita istilah kerennya tuh kura-kura dan kupu-kupu. Pesan saya ketika kita keluar setelah mencapai gelar sarjana, sekiranya bisa berguna lah, tidak lagi menjadi bahasa kasarnya sampah masyarakat. Kita sudah memegang embel-embel Eskom di belakang nama kita, sudah memiliki gelar. Jadi harapannya ketika kita keluar sebagai sarjana, hadir sebagai figur yang tadi, sebagai agen perubahan dan pengontrol masyarakat dalam artian social of control. Itu sederhananya sih. Jadi kembali kepada sejatinya manusia, tidak hanya memikirkan dirinya sendiri, tapi memikirkan lingkungan yang ada di sekitarnya. Mungkin itu sih kesan dan pesan saya. Oke, ya mungkin itu ya kesan dan pesan dari Karihan terkait dengan topik yang kita bahas pada kesempatan kali ini, organisasi dan mahasiswa dan organisasi. Dari keseluruhan saya menulis dari apa yang kita bahas tadi bahwa mahasiswa dan organisasi itu saling berkaitan sebenarnya dan mempunyai fungsi dan tujuannya masing-masing. Kuncinya tetaplah selesaikan tanggung jawab kita sebagai seorang mahasiswa dan juga tetaplah berproses di organisasi yang teman-teman ikuti sehingga teman-teman merasa organisasi ini membutuhkanmu sehingga terdapat zona nyaman dalam berorganisasi. Seperti saya juga ingin mengutip salah satu perkataan tokoh Herbert Spencer, seorang filsuf dari Inggris. Dia mengatakan bahwa tujuan pendidikan bukan hanya sekedar untuk pengetahuan, tetapi yang paling terpenting adalah tindakannya. Nah, ini selaras dengan topik kita pada siang hari ini. Betul sekali. Mungkin itu saya kembalikan ke. Semoga apa yang disampaikan episode kali ini dapat bermanfaat untuk teman-teman semuanya, maupun yang ada di perjalanan yang mendengar ini atau ada di rumah. Nah, mohon maaf jika ada kesalahan dari kami maupun perkataan atau perbuatan yang ada di sini, entah itu disengaja maupun tidak. Stay tune terus di episode podcast selanjutnya. Bye. Nah.